Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami kelompok 5 akan membawakan sebuah materi statistika 2 tentang regresi linear sederhana. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu David, Saifullah, Dea Amelia, dan Rizky Akbar. Baik, lanjut ke pengertian. Regresi linear adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya yang dilambangkan Y, ini kelupaan, dilambangkan Y. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan varadiktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan response atau respon. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, simple linear regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Nah, pertama itu model persamaan regresi linear adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus B X, di mana Y adalah berfungsi atau sebagai lambang dari variabel response atau variabel akibat atau dependent, sedangkan X variabel varadiktor atau variabel faktor penyebab independent, sedangkan A sebagai konstansa, B koefisien regresi atau kemiringan. Besaran response yang ditimbulkan oleh varadiktor, nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini, yaitu A sama dengan sigma Y sigma X2 kurang dalam kurung sigma X dalam kurung sigma XY dibagi N. N ini adalah simbol atau sampelnya, jumlah sampel. XY kuadrat 2 kurang dalam kurung XY kuadrat 2 atau B, bisa juga menggunakan rumus B ini. Baik, berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi sederhana. Tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi sederhana, yaitu pertama, identifikasi variabel faktor terhadap varadiktor dan penyebab akibat response. Lakukan pengumpulan data, hitung X kuadrat 2 dan Y kuadrat 2 dan XY dan total dari masing-masingnya. Hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Buatkan model persamaan regresi linear sederhana, lalu lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau akibat. Baik, contoh kasus analisis regresi linear sederhana. Nah, seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau mean suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Langkah pertama yaitu lakukan penentuan tujuan, yaitu prediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Dan langkah kedua, identifikasi variabel penyebab akibat, variabel faktor Y, faktor penyebab X, dan suhu ruangan. Variabel akibat dikonotasikan atau dilambangkan Y dan jumlah produksi atau jumlah produksi sebenarnya. Nah, di sini contoh kumpulan datanya ada 1 sampai 30. Nah, ini hitungan XY-nya atau Y-nya dan total dari masing-masingnya. Tuh. Pada intinya X2 ini adalah kuadrat dari ini X dikali X lalu Y dikali Y, begitu. Lalu XY ini adalah gabungan antara keduanya atau dijumlahkan X dengan Y tadi, gitu. Baik, lanjut kita ke nomor langkah 5, yaitu hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana.
A dan B tadi adalah konstansanya. Nah, menghitung konstanta A, ini rumusnya A sama dengan sigma Y dalam kurung lagi sigma X kuadrat 2 dan kurang sigma X dan sigma XY. Rumusnya dapat kita lihat. Lalu ini cara menghitung koefisien regresinya. Tadi datanya diambil dari yang di sini tersebut tadi, jumlah di sini. Maaf kurang jelas. Lalu langkah 6, buat model persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus B dan X. ini tadi hasil dari yang tadi. Lanjut, 7, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor atau penyebab atau variabel akibat. Nah, pertama, prediksilah jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi, yaitu dikonotasikan variabel X, contohnya 30 Celcius, Y sama dengan min 24,28 ditambah 1,45 dalam kurung 30, Y sama dengan 19,12. Jadi jika suhu ruangan mencapai 30 Celcius, maka akan diprediksi akan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Lalu lanjut, jika cacat produksi variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? Jadi 4 sama dengan 24, 38 ditambah 1, 45X. Nah, tadi 4 ini dari mana? 4 ini tadi adalah ini tadi variabel Y. Nih. Jadi kita pindahkan sini. X lalu X sama dengan 28 ditambah. Jadi menghasilkan 28 per 1,45. Jadi X sama dengan 19,7. Jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 derajat Celcius. Nah, beberapa hal atau langkah penting dalam regresi linear sederhana, yaitu pertama, kita bisa menggunakan uji hipotesis menggunakan ini dia rumusnya seperti H0 B1 sama dengan 0, A B tidak sama dengan 0 gitu ya. Ini, atau menggunakan metode kuadrat terkecil. Jadi dicari dulu kuadrat terkecilnya, yaitu pendugaan parameter pada model regresi didapat dengan minimumkan jumlah kuadrat kelat error atau terkecil. Dia rumusnya. Lalu selanjutnya adalah koefisien determinasi, disimpulkan dengan rumus dapat diketahui apakah keberadaan dan dapat dijelaskan atau tidak. Ini kurang jelas. Ini rumusnya, kenapa kurang jelas? Ini dia rumusnya. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan ini saya pun merekamnya menggunakan rekam HP. Saya mohon maaf karena ini laptop saya bermasalah rekam layarnya, jadi saya menggunakan HP. Jadi sekali lagi saya kurang, apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ataupun pembuatan materi kali ini, saya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 5 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian, terima kasih.